Kenapa tidak Yusuf sendiri yang memberkati anak-anaknya, yaitu Manasya dan Efraim, seperti Ishak memberkati Yakub? Nah, apakah penumpangan tangan itu masih relevan sampai pada zaman ini? Yang dia lakukan kepada Esau dan Yakub. Dituliskan oleh Christian Alexander, katanya, kenapa tidak Yusuf sendiri yang memberkati anak-anaknya, yaitu Manasya dan Efraim, seperti Ishak memberkati Yakub? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Memang tidak tertulis ya, tidak tertulis di dalam Alkitab. Saya percaya juga sebelum kematiannya, mungkin ya seperti tradisi semua orang-orang Israel itu adalah bahwa ayah itu akan memberkati anak-anaknya ya, selalu memberkati. Saya percaya walaupun itu tidak tertulis. Kenapa? Karena berkat daripada Yakub itu lebih. Kenapa? Karena Yakub mengangkat anak-anak Yusuf itu bagaikan anak-anaknya ya. Jadi itulah yang dicatat oleh Alkitab. Kenapa? Karena kalau ditulis lagi Yusuf yang memberkati anak-anak, aduh udah kalah pamornya itu kalah dengan berkat Yakub kepada Efraim dan kepada Efraim dan Manasye. Itulah sebabnya. Kenapa? Oleh sebab apa yang pada saat penghargaan terakhir yang Yakub dapat berikan kepada Yusuf yang telah menyelamatkan dia dan seluruh anggota keluarganya, dia lakukan itu dengan cara apa? Dengan mengangkat anak kedua anak Yusuf. Itu bagaikan anaknya. Kejadian 48 ayat 4 katakan bagaimana Yakub berkata bahwa Efraim dan Manasye ini bagaikan apa? Ruben dan Simeon. Ya diangkat anak oleh siapa? Itu penghargaan yang terbesar. Ya, penghargaan yang terbesar yang dapat diberikan. Dan itu adalah berkat terbesar. Ya, berkat terbesar ya, yang dapat diterima oleh artinya dengan kata lain ya, sumber berkat itu mula-mula diberikan kepada Abraham. Ya, diberikan kepada Abraham. Itu tingkatan pertama Abraham. Tingkatan kedua Ishak. Tingkatan ketiga Yakub. Ya, kalau anak-anak Yusuf itu hanya dapat dari Yusuf, maka mereka itu dapat dari tingkatan keempat. Tapi sekarang mereka lompat. Anak-anak Yusuf gantinya mereka dapat dari tingkatan keempat, mereka lompat, mereka dapat dari tingkatan ketiga. Dan itulah penghargaan terbesar yang dapat terjadi kepada Yusuf dan bagi juga anak-anaknya. Terima kasih atas pertanyaannya tersebut ya. Mungkin ada yang mau tambahkan, Ketua Tilar? Ada yang mau ditambahkan? Atau ada yang ditanyakan? Di-unmute dulu. Jika ada. Ya, mengenai penumpangan tangan itu pendeta memberkati, salah satu cara untuk memberkati di zaman Alkitab kelihatannya dengan melakukan penumpangan tangan di atas kepala seperti yang sering dilakukan. Nah, apakah penumpangan tangan itu masih relevan sampai pada zaman ini? Yaitu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, sistem pemberkatan yang sering dilakukan seperti kepada Isa, kepada yang dia lakukan kepada Esau dan Yakub, seperti walaupun dia sudah melakukan kesalahan, dalam hal itu tetap terjadi. Kemudian pemilihan untuk memilih untuk memberkati gantinya kepada anak yang tua, dia lakukan kepada yang bungsu. Bagaimana itu jadi relevansi dengan keadaan kita saat ini? Apakah itu masih relevan? Kemudian bagaimana dengan sistem pilih, boleh dikata pilih kasih memberkati? Ya, tentu saja kita tetap saja ya. Artinya kalau kita saja masih memberikan doa berkat ya, seorang pendeta saja pada saat kita di akhir khotbah seringkali kita memberikan salam berkat atau doa berkat kepada anggota. Tentu saja tidak ada salahnya, bagi saya percaya itu relevansi bagi kita untuk tetap dapat memberikan doa-doa berkat kepada anak-anak kita sekalipun ya. Tentu saja bukan hanya menjelang kita mati atau tentunya bukan begitu ya. Tetapi ini dalam satu konteks ya, dalam satu konteks bagaimana itu doa berkat itu menyatakan tentang apa yang Tuhan telah lakukan ya. Jadi apa yang telah Tuhan lakukan baik kepada ini kan itu adalah janji berkat itu pertama-tama itu adalah diberikan kepada Abraham. Itu permulaan, itu adalah satu permulaan dari satu
satu mata rantai umat-umat Allah. Mata rantai umat-umat Allah yang dimulaikan dari apa? Mulai dari Abraham ya, yang dipanggil keluar dari Ur. Jadi itulah doa berkat itu adalah supaya anak-anak itu secara spesifik mengetahui tugas dan misi yang mereka miliki. Jadi misi, jadi berkat-berkat itu berhubungan dengan misi mereka. Misi mereka. Ya, dan saat ini mungkin selain yang dapat kita lakukan adalah kepada anak-anak kita mungkin adalah agar mereka tetap berada dalam kebenaran ya. Agar mereka melanjutkan bukan hanya tetap berada dalam kebenaran tetapi membawa jiwa-jiwa ke dalam apa juga. Membawa jiwa-jiwa ke dalam kebenaran. Jadi itu adalah satu hal yang tentu saja selalu harus kita kita doakan. Mungkin tidak selalu artinya seperti perjamuan kita tidak selalu lakukan setiap sabat perjamuan tersebut karena mungkin akan kehilangan maknanya. Kita setiap setiap kuartal aja kita lakukan perjamuan. Jadi ada saat-saat tertentu di akhir tahun misalnya kita mendoakan secara khusus anggota keluarga kita dengan doa-doa berkat tersebut. Ya. Bagaimana dengan menumpangkan tangan kepada anak-anak kita? Bisa saja Anda bisa melakukan hal tersebut ya. Mungkin kita dapat praktekkan itu tidak ada salah, tidak pernah disalahkan. Kita dapat lakukan, saya dapat lakukan itu kepada anak-anak yang diserahkan di gereja. Kita tumpangkan tangan kepada anak-anak tersebut. Kenapa kita tidak lakukan kepada anak-anak kita? Tapi buatlah itu sebagai satu hal yang mungkin berarti. Ya, di akhir tahun atau permulaan tahun baru dan lain sebagainya, kita saling menumpangkan tangan kepada anggota keluarga kita. Jadi bagi saya itu tetap dapat kita lakukan. Tidak ada larangan untuk itu satu hal yang tidak boleh kita lakukan. Lalu mengenai pilih kasih. Tentu saja pertama-tama orang ada yang accuse Yesus menyatakan bahwa Yesus Kristus itu pilih kasih kepada Yakobus, Yohanes dan khususnya kepada Petrus ya karena tiga-tiga ini sering diajak. Tetapi sesungguhnya mereka itu bukan Yesus yang pilih kasih untuk panggil mereka, tetapi karena mereka lah yang lebih mendekatkan diri mereka kepada Yesus. Mereka lah yang selalu lebih rindu untuk bersama-sama dengan Yesus ya, dengan kata lain. Jadi kita tidak boleh, kita sudah belajar bahwa pilih kasih daripada Yakub menyebabkan kekacauan dalam rumah tangganya. Jadi pilih kasih itu tentu saja jawabannya tidak boleh kita lakukan. Tidak bolehlah kita lakukan, walaupun terus terang saja ada hal-hal yang terjadi di mana anak-anak itu misalnya memiliki seperti saya sudah pernah jelaskan ya, satu hobi. Ya kita tidak bisa elakkan, kenapa? Karena anak-anak itu memiliki satu hobi yang sama dengan kita. Kalau anak-anak itu seperti ayahnya suka memancing, ya pergilah sang anak itu dengan ayah yang memancing sama-sama. Meluangkan waktu bersama-sama memancing. Tapi ada anak yang tidak suka memancing, ada anak ini yang suka masak. Nah, dekatlah dia mungkin dengan ibunya jika ibunya itu juga suka memasak. Atau vice versa lah, kalau ya bisa terbalik ya istilahnya. Tapi itu poinnya ya. Jadi kita tidak boleh pilih kasih, tentu saja. Tidak boleh. Tetapi Allah mengetahui siapa di antara Habel yang mendekatkan dirinya kepada dia. Siapa di antara anak-anak Isa yang mendekatkan dirinya kepada Allah, yaitu Daud. Siapa daripada antara Manasye dan Efraim yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Itulah yang Allah pilih. Kenapa? Karena Allah tidak bisa paksakan anak-anak yang tidak mau dekat dengan Allah. Jadi pada saat Allah memilih Yakub daripada Esau, karena dia tahu Yakub ini lebih setia dan lebih suka untuk mensetiakan dirinya kepada Allah daripada Esau. Itulah sebabnya Allah memilih. Allah memilih orang yang mau dipilih, dengan kata lain. Orang yang tidak mau dipilih, Allah tidak bisa paksakan. Ya. Allah tidak bisa paksakan. Jadi bukan kita katakan Allah pilih kasih, tetapi Allah menerima orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Ketua Tilar. Ya. Oke. Jika tidak ada lagi, ada satu lagi. Ada lagi mungkin. Silakan. Dari YouTube ini dari Gilian Sorong katanya. Shalom, selamat pagi pendeta. Apa hanya karena kasih karunia Allah di mana Yakub memberkati anak-anak Yusuf? Ya, saya percaya itu adalah pertama-tama adalah kasih karunia Allah dan juga tentu saja kemahatauan Allah. Kasih karunia Allah. Dan kedua, tentu saja kalau Rasul Paulus tidak menerima kasih karunia yang ditawarkan, Rasul Paulus tidak akan pernah menjadi rasul. Ya. Kalau Habel tidak menerima kasih karunia yang ditawarkan, maka seperti Kain, dia juga tidak menjadi yang dapat pilihan. Demikian juga dengan Daud. Jadi semua kasih karunia. Tapi kasih karunia itu harus diterima. Dan itulah yang diterima oleh pencuri yang ada di samping Yesus pada saat sebelum mereka mati, ya, sebelum Yesus dan kedua pencuri itu mati, yaitu mereka
si pencuri itu menerima kasih karunia yang Yesus tawarkan. Pada saat Yesus menjelang kematiannya sekalipun, Yesus berkhotbah bukan dengan kata-kata yang panjang, tapi dengan apa yang dia lakukan, tindakan yang dia lakukan pada saat orang mencemooh dia, apa yang dia ucapkan, itu menjadi satu khotbah kehidupan yang kemudian diterima oleh pencuri tersebut. Jadi itu bukan hanya tergantung kepada kasih karunia Allah, tetapi penerimaan kita kepada kasih karunia Allah. Adakah kita sadar akan keberadaan Allah di tengah-tengah kita? Adakah kita mau mengakui dosa-dosa kita? Adakah kita mau mengakui iman kita kepada Tuhan? Ada kalanya orang tidak mau mengakui iman, tidak mau mengakui dosa-dosanya, ya nggak bisa. Jadinya tidak bisa. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih atas pertanyaan tersebut. Saya percaya mudah-mudahan dapat diterima jawabannya, Ada lagi jika tidak ada? Bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Kisdak untuk acara ibadah malam pada saat ini waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia.